Allah karena anakmu sibuk dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan itu orang tuanya. Lalu bagaimana dengan mereka? Artinya mereka mendapatkan jauh yang lebih baik. Orang kerja untuk manusia saja digaji tidak? Digaji tidak? Kerja untuk manusia dikasih bayaran? Kasih bayaran. Dan Allah tidak pernah zalim. Dan Allah itu apabila memberikan sesuatu, pemberiannya mengagetkan. Apalagi orang yang bekerja untuk Allah. Apalagi orang yang habis waktunya untuk Allah. Apalagi orang yang habis fikirannya untuk Allah. Apalagi orang yang menetes keringatnya karena Allah. Apalagi orang yang sampai lelahnya itu karena Allah. Maka Allah tidak akan membayar dia dengan duniawi yang kecil. Allah akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, di siang hari ini kita akan membahas secara singkat, dan ini singkatnya betul-betul singkat ini. Karena Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala menuliskan kitab Talbis Iblis, cara iblis mengganggu manusia, itu ada 560 tahapan. Ada berapa? 560. Dan kita dikasih waktu di sini, Ustadz, mentok jam 3:15, mentok banget 3:30. 560 tulisannya Ibnu Jauzi, kasih waktu 3:15, mentok 3:30. Tapi waktu juga ya. Nah, maka yang pertama perlu kita tahu, talbis itu artinya apa sih? Apa? Selimut, pakaian, itu libas. Libas. Talbis. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Artinya apa? Talbis itu penampakan, pencampuran sesuatu dari setan yang nampaknya baik, hakikatnya buruk. Karena apa? Maaf ya, setan terlalu untuk kemudian merayu antum untuk bisa menemani dia masuk ke dalam api neraka hanya dengan sesuatu yang nampak-nampak betul-betul buruk. Setan ngerti, nggak mungkin bisa dia. Sampai dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ayyasha syaitanu an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan saja sudah putus asa untuk disembah oleh orang yang sholat di jazirah Arab. Tidak bisa sudah, ngerti setan, tidak bisa. Ketika satu langkah setan tidak bisa masuk untuk menghancurkan kita, untuk narik kita ikut bersamanya masuk dalam api neraka, apa antum kira kemudian setan bakal minta pensiun? Seperti yang masuk di grup-grup broadcast WA itu, setan minta pensiun. Maaf, tidak ada. Setan akan mencari jalan yang lain. Bahkan Ibnul Jauzi mengatakan setan bisa membuka 99 pintu kebaikan untuk anda dalam rangka menjurumuskan anda dalam satu kemaksiatan. Rela dia buka 99 pintu kebaikan, rela dia dibuka sama dia, diberitahu anda, didorong anda untuk ke sana, diberikan kemampuan anda, didekatkan dengan teman-teman yang mendukung anda untuk itu. 99 kebaikan hanya dalam rangka mengarahkan anda untuk melakukan satu keburukan. Itulah makanya di sini dalam Islam itu yang dilihat bukan awalnya tapi mana? Endingnya, akhirnya. Kenapa begitu? Khawatir jangan-jangan kumpulnya kita di sini ini termasuk talbisnya syaitan ini. Dan belum 99 mungkin. Tapi endingnya nanti memunculkan ujub, memunculkan riya, memunculkan kesombongan, memunculkan keangkuhan, memunculkan perasaan bahwa aku mampu mengalahkan dirimu, persaingan duniawi.
Dan setan bisa memberi kita lebih dari sekedar ini untuk menjerumuskan kita dalam satu keburukan. Contoh paling nyata. Ketika Nabiullah Adam alaihi salam itu dalam surga. Maka ana sarankan ya di pondok ini kalau bisa itu ada hafalan Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Apalan kumpulan syairnya Imam Syafi'i. Dan itu jadi muqarrar apalan bagus. Diwan Imam Syafi'i lebih dari 1000 bait. Sabar, tenang. Antum sudah terbiasa hafalan kan? Sudah. Maka salah satu yang Imam Syafi'i katakan apa? Falaulaka lam yasmud li iblis abidun. Kaifala waqad aghwa safiyyuka adama. Kata Imam Syafi'i, kalau bukan karenamu ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa terbebas dari gangguan iblis. Kenapa? Adam saja engkau ciptakan dengan tanganmu, engkau awasi dengan pengawasanmu, engkau letakkan di syurgamu, dia bisa melihat malaikatmu, dia tahu siapa musuhnya, itu pun terganggu oleh setan. Apalagi kita. Maka Imam Syafi'i menunjukkan sama kita, bagaimana kita ini kalau gak ditolong sama Allah. Nabi Adam, setan bisa ganggu dia. Padahal Nabi Adam tahu ini setan. Nabi Adam tahu dia ini yang kemarin disuruh sujud membangkang. Nabi Adam tahu aku punya teman namanya malaikat. Nabi Adam tahu Allah bilang, la taqraba hadhihi syajarata. Janganlah kamu Adam, Hawa mendekati apa? Oh, Allah langsung yang kasih instruksi. Kita masih lewat ustadz. Kita pun baca Al-Quran masih lewat terjemahan. Ini Nabi Adam langsung. Tergoda tidak sama setan? Itu sedikit gambaran bagaimana kemampuan setan menyesatkan manusia. Nah maka dikatakan dalam hadis yang tadi, setan putus asa sudah bikin antum ini nyembah setan. La, tidak mungkin sudah. Terus apa sekarang yang dilakukan setan? Antum kira setan istirahat? Atau setan rapat? La, kita ini kebanyakan rapat, action kurang. Karena tipe-tipe kita ini bukan eksekutor, tapi inspirator. Ngomong terus, kita mau bikin ini, sip, kita bikin, sip. Giliran waktunya eksekusi, hilang semua orangnya. Mana kemarin yang rapat? Anak kan sudah mikir, eksekusi ganti yang lain, Masya Allah. Maka rapat itu cukup 3-4 orang sudah. Yang lainnya nurut saja, sami'na wa ata'na. Kalau semua diajak rapat, semua punya usul, bum, gak selesai. Maka rapat kita, Pak, waktu terpanjang kita bukan untuk beramal, tapi untuk rapat. Bagaimana meyakinkan dia dengan pendapat saya, bagaimana mematahkan pendapat dia, bagaimana kemudian orang lain sepakat saya ketuanya. Lah, kerja. Sudah ya, lanjut. Astagfirullah. Nah maka begini, maka terus apa yang dilakukan oleh syaitan untuk supaya tetap kita ini ikut sama dia? Apa kata setan? Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Muslim, walakin fit tahrish bainahum. Tapi sekarang setan ketika bikin antum sujud sama dia tidak mungkin bisa. Setan bikin antum satu dengan yang lain bermusuhan. Ingat, permusuhan itu talbis iblis. Dan sekarang mohon maaf, kita masuk ke suatu zaman di mana semakin ngaji semakin musuhan sama orang Islam. Di mana semakin ngaji semakin keras hatinya, di mana semakin ngaji semakin gak salam sama orang lain, di mana semakin ngaji semakin terpupuk sombongnya, di mana semakin ngaji semakin jauh dari tawadhu. Ingat, ada namanya talbis dari iblis. Nah maka kita perlu hati-hati banget. Ada satu cerita, seorang laki-laki yang tidak mampu diganggu oleh setan. Bas, insya Allah ini laki-laki dari Ma'had Tahfidz Quran Amanah. Setan sampai angkat tangan, bas ya iblis, saya nyerah. Kenapa kata iblis? Saya ganggu dia pakai perempuan lewat. Jangankan perempuan, itu perempuan saya suruh depan matanya, nggak dilirik sama sekali. Saya ganggu pakai jabatan, saya katakan kamu bakal jadi gubernur Sumatera Utara. Nggak bergeming dia, presiden, apalagi nggak bergeming dia. Ana ganggu dia pakai harta dunia, ana kasih rumah, mobil mewah, semuanya, nggak terganggu dia. Terus setannya putus asa, dia makan waktu panjang tapi tidak membuahkan hasil, lapor sama iblis. Iblis, ana mau laporan. Sip, bukan ana, jangan lihat ke sini. Ini cerita.
Iblis mau laporan. Apa laporannya? Begini Iblis. Itu anak di ma'had tahfidz Quran amanah itu, aku ganggu pakai perempuan, gak bergeming dia. Aku ganggu pakai duit, gak bergeming dia. Aku ganggu pakai jabatan, gak bergeming dia. Maka saya nyerah sudah, nyerah. Itu orang satu itu, khusus satu itu, udahlah kita biarin aja lah, biar dia masuk surga gak apa-apa. Apa antum kira iblis diem aja? Enggak, kata iblis, enggak bisa. Enggak boleh satu orang pun masuk surga. Kata iblis ini, saya ajarin caranya. Sampai tempat ibadahnya laki-laki itu iblis ngomong sama setan, kamu jangan masuk. Amatin lewat pintu masuk. Jangan masuk, di pintu saja. Kemudian iblisnya ngelihat anak mudanya, aduh model gini gak bisa diganggu. Kata setan, gak bisa. Ini kan orangnya, itu dia. Gak bisa. Kata iblis ngomong sama setan, kurang canggih inti. Ini artinya kelasnya ini masih kelas amatiran ini, kelas teri. Maka sekarang yang berangkat ini sudah kakak kelasnya ini, udah seniornya. Dibilang inti gak usah ikut, tunggu di pintu sudah. Ketika ini senior nunggu di, junior nunggu di pintu, senior beraksi. Apa dia? Dia menampakkan dirinya di depan ahli ibadah itu. Lalu ini lehernya ahli ibadah. Seakan-akan oleh iblis itu leher ini mau dicekik. Gitu. Lalu iblisnya bilang apa? Kalau saja aku tidak tahu usiamu tersisa 1 tahun, aku akan bunuh dirimu malam ini juga. Cuma itu aja. Kalau saja aku tidak tahu usiamu tersisa 1 tahun, aku akan bunuh dirimu malam ini juga. Cuma 13 kata. Berapa kata? 13. Ditinggal. Kata setannya apa? Waduh gitu. Gimana? Anak ini kerja keras gak sukses kok. Ente cuma bisik-bisik. Gimana mau sukses? Apa kata iblisnya? Shh, gak usah protes. Dengerin. Sudah, iblisnya pulang, setan nunggu di pintu keluar. Itu ahli ibadah yang bertahun-tahun tidak bisa diganggu. Itu ahli ibadah yang diganggu dengan cara apapun tidak bergeming. Tiba-tiba setelah ditinggalkan iblis dengan 13 kata tadi, langsung bajunya dikemas. Kaget setan. Apa ini? Dikemas bajunya, dimasukin tas, diangkat rangselnya. Dia mau pergi. Mau pergi kemana ahli ibadah ini? Mau pergi ke tempat maksiat. Kenapa begitu? Kena talbis iblis. Kena gangguan dari iblis. Apa itu? Pemuda ini mikir, ternyata usia saya sisa berapa? 1 tahun. Keren lah. Anak tandain tanggal hari ini 22 Rajab 1441 Hijriah. Nanti setelah percis 6 bulan, setelah maksiatnya puas, homer sudah, perempuan sudah, judi sudah, narkoba, semuanya selesai. Pas 6 bulan, anak balik ke musola ini. Anak tobat 6 bulan, nanti matinya sujud. Udah di planning sama dia. Wah, ini udah rapi planningnya. Nanti matinya apa? Sujud. Karena apa? Dipanjangkan angan-angan seakan-akan usianya dia masih tersisa berapa? 1 tahun. Udah berangkat dia pergi. Subhanallah, pas di tempat maksiat, ternyata umurnya dia habisnya di tempat itu. Maka hati-hati. Jangan antum kira kemudian iblis itu ketika ngelihat antum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pergi dah bus. Memang pergi saat itu. Kalimatnya, ta'awudnya hilang, balik lagi dia. Soalnya jin itu kan bukan dari golongan setan itu bukan hanya dari golongan jin, ada juga setan dari golongan manusia, minal jinnati wana. Setan jinnya pergi, setan PS-nya masuk. Setan jinnya pergi, setan gamenya masuk. Mobile Legend. Terus apa lagi yang lagi keren sekarang? Enggak tahu. Apa? PUBG. Astagfirullahaladzim. Antum main itu? Kok tahu? Wah, perlu kasih hukuman nih. Push up berapa kali dia ya? Nah, artinya repot juga ini. Jadi kadang-kadang setan dari golongan jinnya hilang, tapi setan dari golongan manusia. Dan mohon maaf, boleh jadi setannya orang tua kita. Telepon dia, nah
Umi kangen, pulang aja, nggak usah jadi tahfidz Quran, nggak apa-apa lah. Di rumah, yuk kita tidur bareng di rumah, saya pijitin kakimu. Hati-hati. Jangan tiba-tiba, oh itu yang anak tunggu-tunggu itu. Kapan orang tua nyuruh pulang? Lah, bilang sama ibunya, Bu, insya Allah aku di sini, Bu, ingin mempersembahkan mahkota untukmu, Bu. Gini. Jangan kemudian ketika ibunya bilang, nak pulang yuk. Hati-hati, itu jelmaan ini. Jelmaan siapa? Nah, walaupun tidak usah ngomong langsung, nak pulang nak, setan ente, a'udzubillahi minasyaitonir, jangan juga. Ya parah kalau begitu, itu namanya durhaka sama orang tua. Cuma antum perlu yakin, gangguan-gangguan yang mengarahkan antum jauh dari tujuan hafal Quran, itu semuanya talbis dari siapa? Iblis. Nah sekarang kita lihat ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi. Bagaimana kemudian iblis itu menggoda manusia. Yang pertama, dengan kekufuran. Dengan apa? Kekufuran. Kekufuran tidak bisa dikasih tahapan kedua. Nanti penjelasannya panjang. Apa yang kedua? Perbuatan syirik. Yang mungkin dia menganggap kan cuma syirik, tidak sampai kafir. Itu tidak bisa dengan perbuatan bid'ah. Dengan apa? Bid'ah. Kesannya ibadah, tapi ternyata ibadahnya itu tidak diterima, boleh jadi semakin mendatangkan dosa. Nomor 4, dengan dosa kecil. Dengan dosa besar. Kufur, syirik, bid'ah, dosa besar. Kenapa dosa besar di bawahnya bid'ah? Karena orang melakukan bid'ah terkadang tidak sadar bahwa itu dosa. Maka kecil kemungkinan peluang dia bertaubat. Itulah sebabnya maksiat diletakkan nomor 4 di bawahnya bid'ah. Kenapa? Karena orang maksiat sebejat apapun orangnya, dia ngerti bahwa itu dosa. Minimal nyesel. Dan antum tahu dalam hadis yang sahih, an-nadamu taubah. Cukup menyesal, itu oleh Allah dianggap antum sudah bertobat. Masya Allah, lihat. Saking sayangnya Allah sama kita. Kadang-kadang ada di antara kita yang tidak bisa keluar kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, tidak keluar dari mulutnya. Cuma nyesel dia, ya Allah, kenapa saya bentak ibu saya tadi, ya Allah. Ya Allah, kenapa saya sempat tergoda dengan minuman keras itu, ya Allah. Penyesalan itu Allah sudah menganggapnya sebagai apa? Taubat. Dan sebejat-bejatnya orang, serusak-rusaknya orang, ketika melakukan dosa besar, dia ngerti itu dosa. Yang kelima, dosa kecil. Kufur, syirik, bid'ah, maksiat, dosa besar, dosa kecil. Yang Rasul ingatkan secara khusus. Apa Rasul katakan? Hati-hati min muhaqqiratiz dzunub, dari dosa-dosa yang kalian remehkan. Kan cuma sekali. Kan cuma ngelirik aja, nggak sampai lihat. Akhwat, hati-hati, nggak usah lirik-lirik. Kan cuma ngelirik nih, nggak ngelihat gitu. Dosa-dosa nggak apa-apa lah. Ntar ana wudhu itu dosa kecil lepas itu. Nggak apa-apa lah, nanti sholat dosa kecil lepas itu. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Perbuatan baik itu menghilangkan keburukan dari dosa. Mikirnya gitu. Setelah dosa kecil pun tidak bisa, apa yang terakhir? Berlebihan di dalam perkara yang mubah. Berlebihan dalam apa? Perkara yang mubah. Tidur boleh enggak? Enggak di waktu sholat lah, enggak di waktu sholat. Enggak di waktu belajar juga, tidak. Tidur boleh. Awalnya mubah, boleh. Tapi kalau setiap tidak ada kegiatan antum tidur, terus enggak ada kegiatan tidur, enggak ada kegiatan tidur, enggak ada kegiatan tidur, maka itu ternyata talbis dari iblis. Itulah kenapa kemarin sempat rame masalah catur. Ngikutin antum. Masalah catur yang dibilang Ustadz Fulan mengharamkan catur. Boleh langsung rame. Ya kalau orang ngerti ilmu akan sepakat dengan itu. Kenapa? Karena dalam pertanyaannya sampai dia melalaikan sholat. Tidak melalaikan sholat saja. Orang yang ngerti bahwa prioritasnya akhirat, hati-hati ya. Kita ini beda. Ya Allah, ini saya ngomong di depan santri tapi gayanya, maaf ya, antum dengerin aja lah. Insya Allah faham. Kita ini, ya apa ya, saya berusaha menyesuaikan bahasa ini. Maka begini, ketika meremehkan dosa-dosa kecil tadi, jangankan sampai melalaikan sholat,
tanpa melalaikan sholat pun kalau berlebihan bisa jatuh makruh, bisa jatuh apa? Haram. Nah, maka sekarang antum lihat begini. Memang beda berbicara dengan orang yang akhirat oriented dan orang yang dunia oriented. Faham? Jadi ngomong sama orang yang orientasi hidupnya dia itu cuma apa? Dunia, mentok dunia. Ketemu sama orang mikirnya dunia saya dapat apa? Bantuin orang mikir dunia saya dapat apa? Datang ke tempatnya orang mikir dunia saya, semua orientasinya apa? Dunia. Dan Rasul katakan ini orang tidak cerdas ini. Kenapa? Mana mungkin antum korbankan yang selama-lamanya untuk dunia yang sementara. Dan hati-hati loh ya, sesuatu yang palingnya terus sampai besok, yang paling semu itu dunia ini. Ada orang kerja dapat gaji, belum sempat dinikmati gajinya orangnya mati. Terus dia kerja kemarin buat siapa? Gaji dipegang tangan sudah, kantong. Masuk kantong sudah. Di pikirannya ada sudah, nanti saya mau beli kopi Sanger. Nanti saya mau beli mie Aceh. Nanti saya mau beli sate patah, apa? Sate matang. Nah, nanti saya mau beli nasi kebuli paha belakang kambing bakar. Masuk sini semua. Sampai depan rumah, motornya disikat truk. Mati tuh orang. Duit di kantong. Istrinya tidak tahu kalau di baju suaminya ada duit. Dilepas di rumah sakit, gak dibawa pulang, jadi rezekinya satpam. Terus kemarin dia kerja buat siapa? Nah itulah gambaran dunia. Maka ada salah seorang ustadz di Jawa Timur sana, rahimahullah, beliau sudah meninggal dan kita lihat meninggalnya husnul khatimah. Dan insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Gus Khuzairan. Beliau meninggalnya itu pas buka puasa. Jadi sebelum buka puasa, Ramadan ini di pesantren beliau, itu beliau bikin rapat untuk kemudian urusan pesantren. Pas selesai rapat, pas adzan maghrib, makanan seadanya, kurma beberapa butir sama air putih. Beliau bilang sama murid-murid dan teman-teman yang rapat itu apa? Sekarang buka puasa kecil. Nanti ba'da shalah buka puasa besar kita. Betul. Pas selesai sholat meninggal dunia beliau. Buka puasanya insya Allah di mana? Surga. Nah beliau mengatakan apa? Orang mengamalkan agama itu gak lama. Orang mengamalkan agama itu tidak lama. Sampai kapan? Sampai mati aja. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau nanti sholat asar antum mati, ya sudah selesai sampai asar saja. Kalau nanti maghrib antum mati, ya selesai. Tinggal berapa jam aja maghrib selesai. Selesai urusan istirahat. Tapi yang jadi masalah seperti iblis tadi, membisikkan di telinga antum seakan-akan umur antum masih panjang. Waduh masih ada tugas puasa 25 tahun lagi. Siapa bilang? Ini muka-muka gak panjang umur ini. Hati-hati. Hati-hati ya. Nah maka begitu. Nah artinya apa hadirin? Artinya jangan panjang angan-angan. Apalagi dunia ini hanya untuk sekedar sesuatu yang mubah. Dapat apa antum? Untuk ibadah saja, mulai lahir sampai mati tidak pernah maksiat, itu tidak cukup buat bayar surga. Tak cukup. Mulai mati, mulai lahir, keluar dari uminya, langsung dia tidak pakai dia. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Nangisnya gitu dia. Sampai mati umur 100, tidak pernah maksiat sekalipun. Ketika sama Allah mau dimasukin surga, Allah bilang masuk surga karena rahmatku. Protes kan tidak bisa ya Allah karena amalku gimana lahir owe-owe anak orang lain, anak alhamdulillah subhanallah Allahu Akbar. Allah bilang enggak, kalau karena amalmu kamu masuk neraka. Kenapa? Karena hitungan ibadahnya dia mulai lahir sampai mati hanya untuk bayar satu nikmat mata belum cukup. Sementara antum punya mata berapa? 2. Hidung berapa? 1. Telinga 2. Lisan, jantung, paru-paru, ginjal 2. Masya Allah. Artinya jangan sampai sia-sia dengan sesuatu yang mubah. Karena apa? Memperbanyak perbuatan mubah itu termasuk talbis dari iblis. Nah sekarang antum lihat hadirin sekalian, ada satu hadis Rasulullah SAW. Kenapa bayi baru lahir itu umumnya nangis? Coba kenapa? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Akhwat ada yang tahu? Akhwat kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Akhwat bisa jawab, at-talibat wal hafizat bisa jawab, saya kasih hadiah. Ikhwan Ustaz, ikhwan jangan. Karena ikhwan normalnya pinter-pinter ya. Khawatir kalau Anda kasih hadiah umrah betulan antum nanti. Akhwat silakan, ada yang bisa jawab kenapa bayi lahir itu umumnya nangis? Betul, alhamdulillah, masya Allah, pinter ya akhwatnya ya. Akhwat, apa jawabannya? Disebutkan di dalam hadis yang sahih, setan menancapkan jarum ke dua tempat di bagian tubuhnya dia. Dalam satu riwayat di perutnya bayi, ditusuk pakai jarum oleh setan, dan itu pertanda awal permusuhan. Dan yang kedua dalam riwayat yang lain ditusukkan di pahanya. Karena tusukan itu akhirnya bayi yang lahir mereka melakukan apa? Mereka menangis. Untuk apa setan tusukkan itu? Untuk menunjukkan permusuhan yang nyata mulai kamu lahir sampai nanti kamu mati. Dan Rasul bersabda setiap orang ada setannya masing-masing. Para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, engkau termasuk ya Rasul ada setanmu? Rasul bilang, a'anallahu alaina, Allah menolongku hatta aslam, sampai setan yang mengiringiku masuk Islam. Tidak bisa ganggu Rasulullah ya. Artinya semua di antara kita ada setan. Maka antum lihat surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum. Oh, yang keluar suaranya akhwat. Mana ikhwan? Lapar. Belum sampai Yasin. An-Nas sudah? Al-Falaq sudah? Al-Ikhlas sudah? Alam a'had ilaikum, bukankah telah aku tunjukkan kepada kalian, kata Allah, alla ta'budu syaitan, jangan sampai kalian nyembah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum, karena setan itu musuh yang sangat nyata. Antum tahu musuh? Tahu musuh? Musuh itu apa? Dia kepingin antum bukan sekedar celaka, mati. Bahkan salah satu di antara cara setan mengganggu manusia itu membunuhnya. Buka kitab Talbis Iblis, dibunuh sama setan. Walaupun tetap kita yakin, kita pun mati, itu tetap karena takdirnya Allah, sebabnya lewat dibunuh oleh setan. Dibunuh sama dia, dibunuh sama setan. Tapi kemudian apa? Setan ini musuh yang nyata. Antum tahu corona sekarang ini, ribut corona, sampai semua bawa semprot-semprot tuh. Mau cuci tak, mau salaman takut, mau cipika-cipiki takut. Kenapa? Ada ustadz nempel di jenggot antum satu. Woi, astagfirullah, suudzon sama ustadz. Maka begitu, itu kan nggak kelihatan. Yang tidak kelihatan saja, yang tidak nyata saja, dan kecil kemungkinan kita mati karena corona, itu kita takut. Masker, hand sanitizer, mengurangi perkumpulan di keramaian, takut. Setan Allah bilang apa? Nyata. Antum tahu nyata, dia angkat pedang mau bunuh antum sekarang. Nyata dia. Artinya apa? Kalau antum tidak melawan mereka dengan nyata, habis sudah. Habis. Bagaimana cara kita ngelawan setan? Rasulullah ajarkan dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Termasuk dengan membaca ayat kursi. Maka Abu Hurairah pernah jaga Baitul Mal, ternyata Baitul Mal ada pencuri. Mana ada sahabat Nabi nyuri? Bingung Abu Hurairah, pencurian. Dan yang hilang seonggok buah kurma. Jadi kurma yang masih ada tangkainya itu yang hilang. Malam kedua dijaga sama Abu Hurairah. Masuk itu orang pencuri. Ditangkap, krek. Pencurinya bilang apa? Lepasin saya, tolong kasihani saya mencuri karena anak saya kelaparan, istri saya butuh makanan. Abu Hurairah nggak sampai hati. Kurmanya diberikan, orangnya kabur. Diceritain sama Rasul, ya Rasul datang malam pertama tidak ketahuan, malam kedua saya jaga tertangkap dan dia janji tidak akan balik lagi ya Rasul. Apa Rasul katakan? Fa innahu saya'ud, bakal balik nanti malam. Kaget Abu Hurairah, kan sudah janji sama saya. Kalau dia balik, saya akan marahin dia nanti malam. Balik nanti malam. Ditangkap sama Abu Hurairah. Tangkap. Kaget. Ditangkap sama Abu Hurairah. Dibilang lepasin saya punya anak kecil, istri saya. Kata Abu Hurairah, kamu penipu. Kamu bilang gak balik, kamu balik malam ini. Langsung dia bilang apa? Wes gini, kita barter. Kita apa?
Barter. Kamu saya kasih ilmu, satu bacaan yang apabila itu engkau baca, maka aku dan teman-temanku tidak bisa mendekat padamu. Tapi syaratnya, kamu lepaskan aku. Abu Hurairah mikir dia, lepas ilmu, lepas ilmu, lepas ilmu. Ternyata dia lebih mengutamakan ilmu. Ya sudahlah, kasihlah ilmunya. Yang penting kamu tunjukkan sama saya apa ayat yang apabila dibaca, kamu dan teman-temanmu tidak bisa mendekat ke sini. Setannya bilang apa? Ayatu kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Besok pagi dilaporin sama Rasulullah, ya Rasul betul balik lagi dia. Mana dia sekarang? Saya lepas. Loh kenapa dilepas? Dia ajarkan satu ilmu sama saya. Apa ilmunya? Biar dia tidak mendekat bersama teman-temannya ke tempat saya disuruh baca ayat kursi. Apa Rasul katakan? Sadaqa wa huwa kadzub. Dia ngomong benar, dia jujur, padahal kebiasaan dia sebelumnya berdusta. Abu Hurairah kaget, loh Rasul kok tahu? Wa manhu? Tanya Abu Hurairah, ya Rasul engkau tahu dari mana kalau dia pendusta? Engkau kan tidak ketemu dengan dia. Apa Rasulullah katakan? Ammalladzi yuhadithuka thalathata layali. Itu yang ngajak kamu ngomong selama 3 hari. Malam pertama tidak ketahuan, malam kedua kamu lepas, malam ketiga kamu dikasih ilmu. Huwa jannun. Itu apa? Jin. Artinya setan dari golongan jin. Nah, maka dengan membaca ayat kursi, kemudian zikir pagi dan petang. Hati-hati, apalagi di zaman-zaman ini. Zaman corona, zaman santet, zaman gendam. Apa gendam itu? Orang di guna-guna. Pulang dari pasar, duit di kantong, dikasihin orang tiba-tiba. Sampai rumah saya dulu. Duit saya mana? Balik ke pasar, tanya sama orang jualan, sudah kami kasih kembaliannya. Ternyata apa? Diguna-guna sama orang. Nah maka baca zikir pagi dan petang. Maka ada kitab dari Asy-Syaikh Ali Wahaf Al-Qahtani. Itu yang namanya Hisnul Muslim. Benteng untuk umat Islam. Apa itu bentengnya? Artinya adalah supaya ketika Anda membaca itu, Anda tidak akan bisa diganggu oleh setan. Nah, sekarang lihat di sini. Anda kasih PR buat antum sekalian ya. Ini buat santri tahfidz Al-Quran. Antum buka surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Surat apa? Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ada yang sudah hafal sampai situ? Al-A'raf. Qala fabima aghwaytani. Ada yang sudah hafal sampai situ? Akhwat. Al-A'raf 16 sampai 17. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم syakirin. Setannya bilang apa? Ya Allah, karena engkau telah menghukumku tersesat. Artinya apa? Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah memutuskan setan di dalam neraka selamanya. Berarti apa? Setan tidak akan main-main ganggu kita. Sampai Ibnu Jauzi mengatakan 560 cara. Itu beliau tuliskan apa? Ini baru ba'd, sebagian. Kenapa setan begitu gencar? Karena taruhannya dia rela masuk neraka berapa tahun? Selamanya. Maka dia tidak ada istirahat. Maka dikatakan kepada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Anama syaitanu. Imam, saya mau tanya Imam Ibnul Qayyim, apa pertanyaanmu? Anama syaitanu, apakah setan itu tidur? Coba, setan tidur enggak? Setan tidur enggak? Enggak ngantuk dia. Gimana kalau enggak tidur? Maka dikatakan apa? Launama lawajadna raha. Kalau setannya tidur, tenang hidup kita. Artinya apa? Dia tidak tidur. Kenapa? Dia akan habiskan waktu di dunia ini selama-lamanya untuk narik teman sebanyak-banyaknya. Maka hati-hati. Maka setan mengatakan, ya Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Apa dia bilang?
La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku pasti. Nah, yang belajar bahasa Arab ya, ada lam di situ, lam taukid. Lanya. Kemudian fi'il yang dipakai fi'il mudhari, sekarang, besok, dan selamanya. Yang ketiga ada nun dikasih syiddah, nun taukid, nun penguatan. Berarti 3 makna ini. Ya Allah, sekarang pasti aku akan sesatkan mereka sampai terakhir waktu yang aku punya, dan pasti aku sesatkan mereka. Gak main-main sudah ini. Sudah, kemudian apa? Aku akan belokkan mereka dari jalanmu yang lurus. Bahkan salah satu caranya setan apa? Untuk akhwat, hati-hati ya. Fitnah pertama rusaknya Bani Israel itu pada wanita. Apa rusaknya Bani Israel fitnah perempuan pertamanya? Fil wasl, nyambung rambut. Tidak remeh ini, nyambung rambut. Karena satu kemaksiatan itu, habis Bani Israel sama Allah dilaknat 2 kali. Awalnya dari siapa? Wanita. Maka dibilang dalam ayat yang lain, mereka akan merubah ciptaan Allah. Alis sudah bagus, dihabisin diganti pensil. Ya enggak? Gigi sudah bagus, dikasih renggang-renggang dikit pakai kikir. Apa lagi? Apa akhwat yang biasa dirubah-rubah itu apa? Hidung sudah pesek, bagus, Masya Allah, kepengen mancung, akhirnya jadi gak pantas. Sudahlah, ciptaan Allah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terbaik sudah, hidung kita ini paling pas untuk wajah kita ini. Kalau aslinya pesek, dimancungin, orang lihatnya aneh. Kok ada yang aneh ya? Apakah ada yang nggak pas? Mesti begitu. Nah sudah, thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan mendatangi mereka dari kanan dan kiri. Kemudian apa? Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, karena godaanku itu engkau tidak akan mendapati banyak di antara mereka bersyukur. Itu Allah katakan wa qalilun min ibadiya syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Maksudnya ayat ini, engkau tidak akan mendapatkan banyak hambamu taat kepadamu ya Allah. Dan iblis sukses enggak? Iblis sukses enggak? Sukses. Sekarang jumlah penduduk dunia dibanding yang muslim banyak mana? Jumlah penduduknya sama muslim, kafir sama muslimnya banyak kafirnya. Dari yang muslim lagi, yang muslim soleh betul-betul dengan muslim yang biasa, banyak yang biasa. Yang soleh lagi, sekedar soleh, tapi dibandingkan dengan yang muslih, memperbaiki, bukan cuma baik, tapi memperbaiki. Maka yang soleh lebih banyak dibanding yang muslih. Itu artinya apa? Sukses dia. Kalaupun Anda bakal masuk neraka, setan tidak akan diamkan Anda. Kalaupun Anda memang ditetapkan masuk surga, setan tidak akan bikin langkah Anda mulus. Maka hati-hati, banyak cara setan. Penutup. Antum perlu tahu, cara terakhir setan untuk mengganggu manusia menurut Al-Imam Ibnul Jauzi, itu fi al-ghulu bil ibadah. Berlebihan dalam ibadah. Wes sudah maksiat tidak bisa, disuruh bohong tidak bisa, disuruh berakhlak yang buruk tidak bisa, disuruh suudzon tidak bisa, disuruh korupsi tidak bisa, disuruh melakukan perbuatan yang menjauhkan dari Allah tidak bisa. Akhirnya apa? Disuruh berlebihan di dalam ibadah. Itu tingkatan yang paling akhir. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari gangguan setan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan
orang-orang yang bergerak di dunia dakwah adalah sebagaimana yang Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah di antara kalian yang paling baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru manusia untuk datang dan taat kepada Allah. Artinya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dakwah ilallah, mengajak manusia untuk datang kepada Allah, ini perlu media yang sangat-sangat menarik, perlu media yang baik, perlu media yang sangat-sangat serius di dalam dakwah ini, sehingga Anda perlu mendapatkan keutamaan itu sebagaimana yang Rasulullah ucapkan, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Video yang Anda sebar, Facebook yang Anda gunakan untuk men-share kajian, dan media sosial lain yang Anda punya yang Anda gunakan untuk menopang dakwah, insya Allah akan meringankan Anda kelak di yaumil qiyamah. Apalagi apabila apa yang Anda upload itu, apa yang Anda share, apa yang Anda rekam, apa yang Anda shoot segala macam, itu kemudian bergilir terus di antara manusia. Satu orang mendengarkan, 100 orang, 1000 orang, dan jutaan orang mendengarkan, maka pahalanya kembali kepada Anda. Maka kami mengajak, perbaiki bagaimana Anda merekam, bagaimana cara Anda mengambil gambar dengan mengikuti pelatihan yang insya Allah diadakan di kota Medan. Kita bersama tim kami dan tim teman-teman dari Medan. Ikuti dan lihat flyer di samping ini untuk Anda mendapatkan informasinya. Jangan sampai ketinggalan untuk dakwah yang semakin baik dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.